Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulama'ina wa li muassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li sama ajma'in khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa usan ila ruhi musannif muallif kitab Hidayatul Hidayah Hujjatul Islam Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah wa ila arwahi masyayikhina fil mahatabu ireng Jombang ajma'in wa ila arwahi masyayikhina fil mahatarul ulum rejoso keterangan Jombang ajma'in wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa asbajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وإلى أرواح من فتح هذه القرية ومن أقامها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى أرواح أهل قبور من حضر في هذا المجلس غفرهم الله ورحمة الله عليهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Wa barakati majelis ilmi wa barakati syahr Ramadan. Mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine selamat dunia akhirat lan boten wonten alangan kanggo menapa-menapa biidznillah wa ridallah syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para hadirin sedaya, khususipun ingkang hadir fi hadzal majlis, mugi-mugi lan umumnya mendengarkan atau mengikuti via online
mudah-mudahan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, wa ni'matah, wa salamah, wa sa'adah, wa syafa'ah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji oleh ilmu lillahi ta'ala lan mugi-mugi asal barokah bulan Ramadan lan rahmati Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin rahimakumullah, ini ngaji Ramadan ya, setiap 2 hari sekali. Senin ini adalah jadwalnya kita mengkaji kitab Hidayatul Hidayah karangannya Imam Al-Ghazali rahimahullah. Para hadirin ingkang minulya, halaman 52 ya. Masih membahas tentang adabul imami wal qudwah, adab atau tata krama menjadi imam dan makmum di dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanwi lan niat sapa al imamu imam al imamata ing dadi imam liyana la supados memperoleh al fatla ing keutamaan. Fa in lam yanwi mongko lamun ora niat imamah sapa imam sohat mongko sah apa sholatul qaumi salate makmum kabeh. Idza nawau tatkalane niat sapa kaum al iqtidaa ing manut bihi kelawan imam. Wa nalu lan niat sapa makmum kabeh fadlal udwati ing keutamaane manut imam. Wa yusira lan nglirehno lan melanaken bidu asapa imam bidu'a il iftitahi kelawan maca doa iftitah wa ta'awudzi lan maca ta'awud kal mufarridi kaya wong salat ijen. Wa yajharu lan banteraken sapa imam bil fatihati kelawan maca surat Fatihah wa surati lan maca surat fi jami'is subhi ing dalem sekabehane rakaat subuh wa awwalatiyal maghribi wal isya'i lan awal lorone rakaat salat maghrib lan salat isya. Wa kadzalika lan mengkono banget sapa al munfaridu wong kang ijen. Wa yajharu lan banteraken sapa imam bi qaulihi amin kelawan ucapan amin fil jahriyati ing dalem salat jahriyah. Wa kadzalika lan mengkono banter sapa al makmumu makmum. Wa yaqrunu lan barengno sapa makmum wa yaqrunu lan barengno sapa al makmumu makmum takminahu ing amine makmum bitakminil imami kelawan amine imam ma'an hale bareng la ta'qiban ora ngiring-ngiringi lahu marang imam. Para hadirin rahimakumullah, ini masih membahas tentang adabnya imam dan makmum di dalam salat. Kemarin sudah kita bahas tentang mulai takbir ya. Sekarang membahas tentang niatnya imam dan makmum. Wa yanwiyal imamul imama liyana lal fadla. Jadi ketika imam itu berniat imamah menjadi imam maka mendapatkan keutamaan. Fa illam yanwi, jikalau imam tidak berniat di dalam sholatnya maka shohat sholatul qaumi tetap sah jamaahnya, tetap sah makmumnya. Tetap sah makmumnya dengan catatan idza nawal iqtida'a bihi, selama makmum itu berniat iktidak, berniat makmuman dalam jamaah. Wa nalu, dan mereka mendapatkan keutamaan tentang makmum. Jadi intinya imam harus melakukan niat di dalam menjadi imam. Kalau imam itu berniat imaman menjadi imam dalam jamaah, maka akan mendapatkan liyana lal fadlah, mendapatkan keutamaan. Dan kemudian jika imam tidak berniat, fa illam yanwi sohat, maka imam itu tidak mendapat keutamaan.
Sahhat sholatul qaumi, tetap sah sholatnya jamaah atau makmum di belakang imam. Jadi makmum sah walaupun imam tidak berniat menjadi imam, ya, kemudian makmumnya tetap itu berniat mengikuti imam dengan niat makmuman, maka dia tetap sah sholatnya dan mendapat pahala berjamaah. Para hadirin rahimakumullah, ya. Jadi intinya makmum itu tetap berniat, ya, meskipun imam tidak berniat. Nah, maka makmum mendapat pahala makmumnya atau berjamaah. Nah, jika makmum tidak berniat misalnya, ya, ini makmum tidak berniat, maka makmum tidak mendapat pahala jamaah, ya, dihitung sebagai sholat sendiri, ya, dihitung sebagai sholat sendiri, tetap sah, ya, walaupun makmum tidak, ya, tetap sah tapi dihitung sholat sendiri. Nah, jadi ukuran berjamaah itu adalah bukan imam, ukuran berjamaah itu adalah ukurannya makmum. Jadi makmum yang mengikuti imam, makmum yang berniat menjadi makmuman berjamaah, ya. Nah, kalau misalnya tidak ada makmum, maka tidak dikatakan berjamaah. Jadi berjamaah itu minimal 2 orang. 2 orang itu satu sebagai imam, satu sebagai makmum, ya. Jadi ada 2 orang sudah dikatakan berjamaah. Maka kalau sudah menyatakan niat sebagai makmum, maka ada kewajiban yang utama, yaitu apa? Mutabaah, kewajiban untuk mengikuti imam. Harus mutabaah, harus mengikuti imam. Para hadirin rahimakumullah, ya. Nah, di dalam sholat itu ada berapa jenis makmum, ya, istilah jenis makmum itu berapa? Nah, saya menukil dari kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i Al-Maki rahimahullah sing wafat tahun 1897 masih di Ma'la Mekah. Dalam kitab Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in, beliau mengatakan bahwa jenis makmum ada 2. Yang pertama adalah makmum muwafiq. Makmum muwafiq cirinya adalah menemukan imam masih berdiri dalam sholatnya selain rukuk, dan kemudian yang kedua menemukan waktu cukup untuk membaca Fatihah. Ini dikatakan sebagai makmum muwafiq, ya. Ini sama dengan istilah makmum mudrik, ya. Jadi ada istilah makmum muwafiq, ada istilah makmum mudrik. Ini 2 istilah yang sama, ya, dengan nama yang lain tapi makna yang sama. Yang kedua adalah makmum masbuk. Masbuk ini adalah ketinggalan, ya. Ukurannya adalah makmum itu tidak ngumani rukuk imam, itu makmum masbuk. Atau yang kedua, kata Syekh Nawawi, masbuk itu tidak hanya tidak ngumani rakaat, tetapi juga tidak bisa membaca Fatihah, kemudian ketinggalan rukuknya imam, itu makmum masbuk. Cuma kebanyakan ulama itu mendefinisikan makmum masbuk adalah makmum yang ketinggalan rakaat, ya, itu makmum masbuk. Nah, jika makmum ini yang tidak selesai Fatihah misalnya, misalnya imam itu membaca surat pendek kulhu, dan makmum ini kemudian masuk dalam barisan jamaah, apa yang dilakukan? Apakah dia baca iftitah, apakah langsung Fatihah, atau tidak sama sekali? Tetap ketika ada waktu kesempatan maca Fatihah, tetap membaca Fatihah, ya, tetap membaca Fatihah. Andai kata imam terus rukuk dan makmum tidak selesai membaca Fatihah, maka langsung putus Fatihahnya. Putus Fatihahnya langsung ikut imam rukuk, tidak boleh meneruskan, okay. Langsung putus. Nah, langsung ikut rukuk bersama imam meskipun Fatihahnya enggak jangkap. Contoh, sampai makmum ketinggalan, ya, imam maca surat Kufuwan Ahad, surat Al-Ikhlas.
Sampai maca Fatihah sik tutuk ihdinas siratal mustaqim, imame Allahu Akbar ruku. Maka sampean putus Fatihahnya, langsung ikut ruku. Mengapa? Sebab sisa Fatihah yang tidak dibaca itu kata Imam Nawawi itu menjadi tanggungan imam. Ya. Ini yang perlu diperhatikan sebab ada beberapa orang masih makmuman ketika jamaah itu ketinggalan surat Fatihah imam, kemudian membaca Fatihah sendiri, Fatihah ya dijangkep-jangkepno sampai imame itidal itu belum berhenti Fatihahnya. Langsung putus saja. Paham ya? Langsung putus. Ikut rukuknya imam. Ya. Nah, ini para hadirin rahimakumullah ya. Jika makmum, tadi ya saya ulangi, jika imam tidak berniat menjadi imaman ya, maka imam tidak mendapatkan pahala jamaah. Tapi kalau imam tidak berniat imaman, maka imam tidak mendapat keutamaan. Kalau misalnya imam tidak berniat imaman tapi makmumnya niat makmuman, maka sholatuhul qaum, maka sah sholatnya makmum. Paham ya? Jadi sama imam gak niat imam, mokoke sholli fa Allahu Akbar, lali gak ngomong imaman, itu sah sholatnya, sah. Tetapi imamnya tidak mendapat fadilah jamaah. Ya, kalau makmumnya itu tetap sah, ya sah kalau dia berniat makmuman jamaah, paham ya? Jadi itu tetap mendapatkan keutamaan berjamaah. Tapi kalau makmumnya tidak berniat makmuman, maka dia tidak mendapat pahala jamaah, pahala munfaridan, pahala sholat sendiri. Nah, kemudian jika tidak berniat makmumnya, ya, jika makmum itu tidak berniat makmuman, ya, makmuman, pokoknya melok imam, melok jamaah, gak niat makmuman, pokoknya melok, maka menurut mazhab Syafi'i tidak sah sholatnya. Ini menurut pendapat yang sahih dalam mazhab Syafi'i. Lah imamnya gak niat imam ya sah, tapi kalau makmuman gak niat makmum gak sah, jamaah gak sah. Ya. Ini sebaliknya begitu. Nah, ini pendapat sahih yang termaktub dalam kitab Kifayatul Akhyar karangannya Imam Taqiyuddin Al-Hisni Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1428 Masih di Damaskus. Ini pendapat yang sahih. Jadi makmum wajib ketika dia berjamaah kepada seorang imam, maka dia wajib niat makmuman. Nggih. Para hadirin rahimakumullah. Jadi makmum itu saya ulangi harus berniat makmuman. Makanya dalam niat mazhab Syafi'i dawa nggih. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman. Lek sampean makmum, sampean dadi imaman. Ya, ini harus dibaca sebagai makmum. Nah, saya ulangi lagi ya biar kita paham. Jika imam tidak berniat, ya memang imam itu tidak wajib niat imaman, tidak wajib. Kalau makmum wajib niat makmuman. Sebab yang membentuk jamaah itu adalah makmum bukan imam. Terjadinya imam karena ada makmum, ya. Itu ada jamaah. Jadi imam itu tidak wajib niat imaman, tapi ya imam itu dianggap sholat sendiri, tidak mendapat keutamaan berjamaah. Ya, sedangkan makmumnya tetap sah, paham ya? Tetap sah, mendapat fadilah berjamaah dan nilai berjamaah. Itu jadi pahala tetap ada. Nah, dalam kitab Safinatun Najah karangannya Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami rahimahullah sing wafat tahun 1885 Masehi di Tanah Abang Jakarta, itu di dalam menjadi imam walaupun tidak wajib niat ada 4 sholat yang wajib niat. Saya ulangi,
Ya, walaupun sebagai imam sholat tidak wajib niat imaman dan sah sholat jamaah makmum, tetapi ada 4 sholat yang wajib niat sebagai imaman. Ya, siji adalah sholat Jum'ah. Maka imam sholat Jum'ah wajib ya memakai atau berniat menjadi imam. Itu wajib ya. Yang kedua adalah sholat mu'adah, sholat diulang. Pernah dengar sholat mu'adah? Sholatul i'adah, sholat mu'adah. Mu'adah ngeten. Mu'adah itu dilakukan dalam satu waktu, bukan di luar waktu. Contoh Mas Fahmi, sholat di masjid sendirian misalnya nggih. Sendirian sholat zuhur. Setelah salam ternyata ada jamaah zuhur. Sampai kan sholat zuhur sudah kan. Nah tetapi sampai memilih keutamaan, maka sampai mengulang ikut jamaah. Itu boleh, mengejar keutamaan. Itu sholat mu'adah, salah satunya itu. Nah ketika sampeyan ada orang mau jamaah, sampai sudah sendirian, sampai ikut jamaah terus dikongkon ngimami misalnya, maka sampeyan wajib niat imaman. Ini sholat mu'adah. Atau contoh yang lain, sampai sudah sholat di rumah dengan istri misalnya kan, kemudian ke musholah, ke masjid, ternyata masih berjamaah misalnya, maka sama ikut berjamaah, mengejar keutamaan jamaah lebih banyak. Itu boleh. Nah kalau menjadi imam maka sampai wajib niat imaman. Tuh ya, jadi mengulangi sholat, tapi tidak membatalkan sholat yang pertama, tidak, untuk mengejar keutamaan. Maka di pondok dulu itu tradisi, di contoh di Darul Ulum Jombang dulu ketika santrinya itu wajib jamaah. Jadi saya dulu ketika mondok di Darul Ulum Jombang itu wajib jamaah. Walaupun dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah, tetapi dalam pesantren karena itu pendidikan ya, maka diwajibkan pengasuh untuk berjamaah. Jadi kalau ketinggalan jamaah niku isine gak betah. Ya Mbak, isine ijen niku saking budaya. Nah karena tidak boleh ijenan maka sering ada yang ketiduran atau pulang sekolah kesiangan atau macam-macam kan. Nah itu kemudian ya, dia diminta bantu untuk menjadi imam atau makmum. Ayo Mas, ayo barengi aku sholat jamaah. Aku semari boleh ya, itu boleh untuk mengejar jamaah. Tetapi yang sudah jamaah itu jangan menjadi imam, sebab dia ikut jamaah di masjid lebih banyak. Mendingan yang ini adalah itu mengulang, boleh. Intinya kalau mengulang mengejar keutamaan berjamaah atau keutamaan yang lain, maka jika menjadi imam maka wajib berniat imaman. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah sholat nazar. Sholat nazar itu apa? Ya, di dalam kitab Kasifatus Saja, Syarah Safinatun Najah, karangannya Syekh Nawawi Al-Bantani ini menjelaskan sholat nazar itu panjenengan mengikatkan diri sumpah dengan Allah dengan menjadikan sholat menjadi jaminan sumpah. Contoh misalnya ya, sampeyan bersumpah, oh menawi aku lek gajiku mundak, aku tak sholat subuh jamaah misalnya ya. Maka ini nazar harus dilakukan. Nah ketika sampeyan sholat subuh itu berjamaah, kemudian sampai menjadi imam, maka sampeyan wajib niat imaman. Kalau sampeyan sholat nazar ini nazar ya, itu kemudian sampeyan enggak niat imam, maka sampeyan dianggap belum sah untuk memenuhi nazar, maka sampeyan tetap berdosa. Ini Pak, jadi penting ketika nazar, sholat nazar. Maka jangan aneh-aneh sampeyan sumpah nggih. Sumpah kok sholat. Sumpah liyane. Aku lek mundak gajiku menit tak tukokno apa, nah, itu kan bersifat apa namanya, tidak angel lah, sing gampang-gampang mawon lek nazar itu. Nah, apa boleh sampean nazar haji, nazar umroh boleh, tapi wajib dilaksanakan. Nah itu sholat yang bersifat nazar ya. Sekali lagi, kalau kita sholat nazar dan menjadi
imam, maka kita wajib niat imaman. Yang keempat ya, kata Syekh Nawawi, sholat jamak takdim sebab udan deres. Contoh, lek nang Mekah pantes Pak, sebab gurun ya, gurun panas. Lek nang Jawa mosok atene udan titik terus jamak. Beda. Tapi begini, kalau sholat jamak takdim sebab udan, zaman Kanjeng Nabi sering dilakukan. Karena kan banyak gurun pasir kan, padang gurun pasir. Itu kalau jarak masjid ke permukiman sahabat jauh. Makanya ketika hujan, contoh ngeten wis, sampean nang masjid sholat napa? Maghrib nggih. Nah, udan daweres, petir udan wis. Intinya kalau sampean pulang ke rumah bolak-balik malam mudharat bahaya. Ya. Nah, karena ada bahaya, ada mudarat kalau pulang ke rumah, balik ke masjid, bolak-balik, maka diperbolehkan sholat maghrib ya jamak takdim dengan isya. Sebab udan, Pak, udan deres. Atau ulama lain mengatakan boleh dengan sebab ono banjir bandang, ono napa? Pokoknya musibah boleh dijamak takdim. Pokoknya udane, Pak, ono udane. Ya. Itu boleh. Ya. Jangan jamak takdim, tapi jarang dilakukan ya, jarang dilakukan. Sampai ngono misalnya ya, memang enggak, kalau kondisi di sini enggak, masa udan titik jamak, udan titik jamak, akhirnya enggak jamak, jima iya udah. Ini, nah itu 4 sholat yang dilakukan kalau kita menjadi imam, maka harus dibaca niat menjadi imam ya, wayan wil imamul imamah ya. Tuh. Kemudian wayusirra, dan memelankan, mensirkan suaranya bidu'a ikal istiftahi, kelawan maca donga iftitah, wa ta'awudzi, dan maca ta'awud kal mufaridi, kaya juga sholat sendirian. Jadi disunahkan seorang imam ketika membaca doa iftitah ya, dan juga maca ta'awud itu bicaranya atau suaranya yusira, dipelankan. Misalnya sampean takbiratul ihram jadi imam, Allahu Akbar, sampean maca dengan sir ya, Allahu Akbar kabira alhamdulillah asyhadu wa subhanallah. Dan enggak apa-apa, terdengar sedikit dengan mik enggak apa-apa, itu kan lirih kan. Wa yusir, sir itu bukan berarti enggak maca blas, sir itu berarti juga bersuara, paham ya? Lek sampean sir menenang hati iku gak sir, iku suara hati itu. Artinya tetap dilesankan, cuma pelan ya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah. Ngoten. Lah ini berlaku bagi imam, berlaku bagi makmum, berlaku bagi munfarid yang sendirian. Itu disunahkan melirihkan doa iftitah ketika sholat. Ya. Berarti di situ wayusirra bidu'a ikal istiftahi wa ta'awudi, sama dengan ketika kita sudah membaca doa iftitah kemudian lanjut ke ta'awud, maka ta'awudnya itu juga sunnah dan disunnahkan lirih suaranya. Ya. Misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ngoten. Ya. Kalau dikeraskan ya tidak dianjurkan, cuma enggak dilarang, tetap sah. Ya, tetap sah. Itu dipelankan. Jadi imam tidak boleh menyaringkan bacaan iftitah ya, dan juga menyaringkan, mengeraskan bacaan ta'awud, tidak boleh ya. Disunahkan suara pelan. Nah, sekarang membahas tentang hukum doa iftitah sebelum masuk ke ta'awud ya. Iftitah niki yang kita tahu adalah sunnah, betul? Iftitah hukumnya sunnah ya. Di dalam mazhab Syafi'i, terutama di dalam kitab Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah karangannya Syekh Abdurrahman bin Iwad Al-Juzairi rahimahullah, sing wafat tahun 1940 Masehi di Mesir, niku disebutkan, dan juga pada kitab-kitab yang lain termasuk kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Quwaitiyah ada, termasuk di dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karangannya Imam Ibn Rus ya,
rahimahullah sing wafat tahun 1198 di Maroko ada. Termasuk juga di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karangannya Syekh Wahbah Mustafa Az-Zuhaili As-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 2015 yang lalu di Suriah juga ada. Jadi iftitah niki itu sudah masyhur, beda pendapat di kalangan ulama mazhab ya. Kalau ada yang mengatakan ulama di medsos itu iftitah itu tidak boleh atau apa, itu berarti tidak memahami perbedaan pendapat. Contoh para hadirin ketika 4 mazhab membahas hukum iftitah. Mazhab Hanafi contohnya. Mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. 3 mazhab ini mengatakan doa iftitah itu sunnah. Sunnah. Enggak diwaca enggak apa-apa. Wong sunnah. Sampean maca ya gak maca terserah sampean, iki sunnah. Sampean gak maca gak pengaruh sahnya salat, tetap sah ya. Ini jumhur ya. Di jumhur ulama saya ulangi dari mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali itu mengatakan bahwa doa iftitah hukumnya sunnah. Sedangkan mazhab Maliki itu mengatakan hukumnya makruh. Makruh hukumnya, beda mazhab ya. Dan kalau kita mengikut pendapat mazhab Syafi'i, maka kita dianjurkan untuk membaca iftitah. Makanya imam ya, imam khususnya kalau misalnya setelah takbir Allahu Akbar maka sampai saktah, apa? Diamnya imam bukan meneng tok, sampai sebagai imam juga membaca iftitah, berarti juga memberi kesempatan kepada makmum juga membaca iftitah. Paham nggih? Itu harus dibaca, sunnah dibaca dalam sholat setelah takbiratul ihram sebelum surat Fatihah. Itu doa iftitah. Sedangkan doa iftitah sendiri itu di dalam hadis ono kurang lebih 14 redaksi. Kata Imam Nawawi lek diwaca kabeh lek apal luwih utama. Apal sampean 14 redaksi diwaca kabeh gak ngira apal. Imam Syafi'i itu melafadzkan semua dari jalur 14 redaksi. Nah, contoh ya. Iftitah yang dipilih NU itu beda dengan iftitah yang dipilih teman-teman Muhammadiyah. Kalau NU itu dari jalur riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ya, riwayat dari Imam Muslim rahimahullah, Imam Abu Dawud rahimahullah, Imam Tirmidzi rahimahullah dan lainnya. Dan juga gabungan dari lafaz redaksi yang lain dari jalur riwayat Ibu Aisyah radhiyallahu anha sing wafat tahun 678 Masehi di Baqi Madinah. Jadi gabungan, Bang. Ana sing redaksi wajah tu wajahiyah, ana sing kabira walhamdulillah ya. Itu digabung oleh Imam Syafi'i menjadi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiyya sampai terakhir. Itu redaksi yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Paham ya? Imam Syafi'i. Lo kedawan ya, sampai potong mawon Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila pun wis. Itu juga iftitah ya. Nih, yang dipilih oleh iftitah oleh teman-teman Muhammadiyah juga hadis sahih. Dari mana jalurnya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an ya. Sing wafat tahun 678 Masehi di Baqi Madinah. Ini riwayat Imam Bukhari. Jadi situ riwayat Muslim, situ riwayat Bukhari. Sama-sama sahih. Jadi iftitah yang dipilih oleh Muhammadiyah, Allahumma ba'id baini ya wa bainal khotoya dan seterusnya. Ke apa lagu soalnya beda iftitah.
Wis intinya itu. Sama-sama disahih. Jadi tidak usah kemudian kita saling menyalahkan. NU begini, Muhammad begini. Oh, jalurnya jelas sumber hadis sahih. Tidak usah tukaran, ya. Niki. Atau redaksi yang lain yang lebih mudah, ya. Napa? Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ini riwayat dari sahabat Anas bin Malik. Dan karena inilah kanjeng Nabi setelah sholat itu ada orang mengatakan begini tadi, ya, redaksi tadi. Siapa yang ngomong tadi? Kata kanjeng Nabi, saya ya Rasul, saya melihat 12 malaikat berlomba untuk mengangkat doa itu ke langit. Doa tadi ini, ya. Atau memakai redaksi iftitah dari riwayat sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an sing wafat tahun 693 masih di Mekah. Nggih, napa? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Pun cukup nggih? Itu cukup sudah. Tidak pakai ini wajah itu tidak apa-apa. Jadi sampean sholatnya ping cepet misalnya nggih, tapi oleh iftitah, oleh sunnah iftitah. Maca sing pendek. Ping dawa enggak apa-apa, tambah ini wajah tu wajah sampean tambah enggak apa-apa. Ya. Itu yang redaksi dari makanya imam, makmum, munfarid sendirian, ya, itu dianjurkan membaca iftitah tapi dengan suara yang pelan. Jangan banter-banter, ya. Lek zikiran nak kene tiap selawat, ini gak apa-apa banter, wong gak waya salat. Tidak masalah bareng-bareng, ya. Jadi menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, ya, termasuk mazhab Hanafi, doa iftitah itu adalah hukumnya sunnah dan juga sunnah dipelankan baik sebagai imam, sebagai makmum, sebagai munfarid. Ini sunnah dipelankan. Nih, paham ya? Kemudian para hadirin rahimakumullah, ya. Makanya sebagai imam ketika setelah takbiratul ihram dalam sholat apapun, mau sampai sholat wajib, mau sholat sunnah, itu disunahkan sakta, diam sebentar, ya. Allahu akbar, diam sebentar, sampai dewi maca iftitah, makmume kesempatan juga maca iftitah. Lah sampai jadi imam gak maca iftitah, sampai meneng, itu sunnah. Ya, ini kesempatan makmum untuk baca Fatihah. Lek sampean mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Lek sampean mazhab Malik tidak usah, sebab tidak dibaca, hukumnya makruh. Iftitah itu, ya, hukumnya makruh. Itu di sunnah diam sebagai imam, ya. Allahu akbar, diam. Ya, sampai yang maca iftitah, makmum yang maca iftitah. Ya. Para hadirin rahimakumullah, ya. Jika imam gak diam misalnya nggih, keseringan Allahu akbar langsung bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Kok langsung? Terus pun di makmumnya apakah tidak membaca iftitah sebab imamnya sudah kadung Fatihah? Maka di dalam mazhab Syafi'i tetap disunnahkan masya imami mari takbir ihram kemudian langsung Fatihah. Sampai penganut mazhab Syafi'i tetap disunnahkan maca iftitah tetapi dipercepat. Paham ya? Nah, dipercepat ini ada dua bentuk. Dipercepat bacanya iftitah yang lengkap itu atau sampean perpendek doa iftitah. Wis paling gampang sing apal sampean Allahu akbar kabira walhamdulillah mumpun. Itu menarik sunnah dari sholat. Nah, jadi ini dikatakan oleh mazhab Syafi'i, terutama pendapat dari Imam Zakaria Al-Ansari rahimahullah sing wafat tahun 1520 Masehi di Kairo Mesir, dikutip oleh Imam Sulaiman Al-Jamal Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1780 Masehi di Mesir dalam kitab Hasyiyah Al-Jamal, ya, syarah dari kitab Minhaj. Beliau mengatakan, Imam Zakaria Al-Ansari, wa yusannu lil ma'mum,
Kalau imamnya itu habis takbir ihram kemudian langsung maca Fatihah, apakah makmum juga dianjurkan tetap membaca iftitah? Beliau menjawab, wa yusannu, dan disunnahkan lil makmum, bagi makmum, al isra'u bidu'ail iftitah. Tetap disunnahkan bagi makmum membaca doa iftitah dengan apa? Al isra', dengan dipercepat, ya, dengan dipercepat. Kalau guru saya ngeten, guru saya dawuh, lek sampean waktunya tidak memungkinkan, ghairu mungkin, ya tidak memungkinkan, pendek mawon iftitahe, enggak apa-apa, itu sunnah. Nggih. Berkata wa asilam pun, ya niku pun termasuk doa iftitah, ya. Idza kana yasma'u qira'ata imamihi, ketika mendengar bacaan Fatihah imam, ya. Nah, kita tetap membaca apa? Iftitah bil isra, dengan dipercepat, ya. Para hadirin rahimakumullah, ya. Tapi kita harus juga menghitung kondisi, ya. Sampeyan misalnya, ya, bergabung dengan jamaah ketika imamnya setelah membaca amin, sampean baru masuk bergabung jamaah, maka catatannya menurut Imam Nawawi, sampean tinggali rumiyin, lihat dulu apakah mungkin atau tidak. Apakah mungkin jenengan maca iftitah, maca ta'awud, maca Fatihah? Kalau mungkin baca semua. Kalau misalnya nggak mungkin, maca langsung baca Fatihah yang wajib. Jangan kemudian sampai mengejar sunnah iftitah tapi sampai ketinggalan Fatihah. Saya ngerti sampai dewi. Soalnya cepet bacaan Fatihah panjenengan, iftitah panjenengan sampai dewi sengeru. Ya, lek iftitah ditartil ya kan nudut, tartil. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Gak nutut, langsung maca Fatihah mawon nggih. Niku yang mengetahui kondisi itu adalah makmum sendiri. Nah, jadi saya katakan jangan sampai mengejar sunnah dari iftitah tapi sampai meninggalkan yang wajib, yaitu maca Fatihah. Bagaimana hukumnya makmum masbuk, ya? Apakah tetap maca Fatihah ini kan? Nah, dikatakan kalau kita mau masbuk dalam pendapat Imam Nawawi rahimahullah, sing wafat tahun 1277 Masehi di Nawasuriyah, dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau mengatakan, ya, jika memungkinkan untuk iftitah, ta'awud dan Fatihah, kalau ketinggalan bacaan imam, itu monggo dilakukan kalau cukup waktunya, paham nggih? Lek gak cukup, ya ojo diwaca, langsung maca Fatihah. Itu adalah pendapat asli dari Imam Syafi'i sendiri rahimahullah, sing wafat tahun 820 Masehi di Ustad Mesir, dalam kitab Al-Um, ya. Intinya begini, lek sampean nutut wacon kabeh, lek gak nutut langsung Fatihah, paham? Ini adalah pendapat Imam Syafi'i, ya. Nah, kemudian para hadirin rahimakumullah, ini dipertegas oleh pendapat Imam Al-Baghawi Asy-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1112 Masehi di Iran, ya. Beliau mengatakan, ya, dikutip Imam Nawawi, sama dengan pendapat Imam Syafi'i, makmum lek gak nutut, ya, iftitahe langsung Fatihah, cek uman rukuknya imam. Lek sampai yang sholat mendapatkan rukuknya imam, meskipun Fatihah sampai enggak sempurna, itu dihitung 1 rakaat, ya, 1 rakaat. Nah, masbuk bagaimana para hadirin, ya? Masbuk itu, ya, kata Imam Baghawi, ya, setelah takbiratul ihramnya iman, ya, dia langsung maca iftitah, ya, kalau dia masih uman rukuk, ya. Sebab kalau sudah ketinggalan rakaat, kata Imam Baghawi, tidak ada kesempatan dia membaca iftitah, ya. Sebab kata Imam Baghawi, orang makmum yang baca iftitah itu berlaku pada setelah takbiratul ihram, ya. Tapi
Sebagai ulama kita Syafi'i mengatakan ya membolehkan makmum masbuk kalau itu menjadi rakaat pertama. Paham nggih? Contoh, cake salat jamaah nang masjid ngumani imame tahiyat akhir, nggih, tahiyat akhir. Langsung niat takbirul ihram langsung lungguh nggih. Ya, gitu kan? Langsung lungguh. Lah, setelah imam salam, assalamualaikum, cak Agus naik. Pinten rakaat ini? Rakaat pertama atau kedua nih? Rakaat pertama makmum masbuk, maka sebagai ulama Syafi'i membolehkan cak Agus maca iftitah. Paham nggih? Itu sebagian ya. Nah, silakan dipilih. Nah, kemudian wa ta'awudi lan disunahkan membaca ta'awud, itu sunnah. Tapi macai adalah lirih pelan ya, baik imam, makmum maupun munfarid. Apakah ta'awud itu sunnah dalam sholat? Sebentar, 4 mazhab itu beda pendapat. Gimana? Beda pendapat. Maka saya sering menyampaikan satu hukum itu begini, 4 pendapat, 4 mazhab, 2 pendapat, sering ya, agar kita bertambah wawasan. Jangan kemudian didikte oleh sebagai ulama, ustadz yang mengatakan ini enggak sunnah, ini sunnah. Imam Syafi'i mengatakan begini, tapi tidak menunjukkan kitabnya, enggak menunjukkan ibaratnya, dalilnya dari Syafi'i, tidak menunjukkan, cuma lesan saja. Ini tidak boleh, Pak. Mohon sampai enggak ada kitab misalnya kan, yo, kan? Ini 4 mazhab beda, ya. Contoh, mazhab Hanafi, ya. Mazhab Hanafi mengatakan ta'awud, maca ta'awud di dalam sholat itu hukumnya sunnah, tetapi hanya berlaku pada rakaat pertama saja. Mazhab Hanafi. Sampai takbiratul ihram, kemudian doa iftitah, ya, terus maca ta'awud, kemudian Fatihah, wis cukup rakaat pertama kata mazhab Hanafi. Dan tidak dianjurkan maca ta'awud rakaat selanjutnya. Sinten niki mazhab Hanafi, ya. Sedangkan mazhab Syafi'i, ya, itu sunnah membaca ta'awud sebelum Fatihah dan berlaku di semua rakaat. Di semua rakaat. Sama di imam, contoh nggih, rakaat kedua, ya, misalnya tangi Allahu Akbar, langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Jadi mazhab Syafi'i ta'awud itu sunnah, dan sunnah juga sunnah berlaku dibaca setiap rakaat. Paham nggih? Nah, ini jarang sampean kan ini sing eling ta'awud mek pertama tok kan. Rakaat kedua, ketiga, keempat gak diwaca, padahal sunnah di dalam mazhab Syafi'i. Karena nggak biasa kan. Berarti sampeyan lek gak ngono, mazhab Syafi'i nerapno mazhab Hanafi. Ayo, kasadar teman. Enggak apa-apa ya. Nah, itu menurut mazhab Syafi'i. Redaksinya apa? Kalau redaksinya mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, ta'awudnya begini, sama umum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu ta'awud, kalimat ta'awud dipilih mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i. Sedangkan mazhab Hambali, ya, itu hampir sama dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hambali mengatakan maca ta'awud itu sunnah, tapi berlaku hanya rakaat pertama saja. Tapi kalau dibaca rakaat kedua, ketiga, keempat, kata mazhab Hambali, tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Hampir sama dengan mazhab Hanafi. Kalau Hanafi dianjurkan rakaat pertama tok, yang lainnya tidak sunnah. Tapi mazhab Hambali, ya sunnahnya ta'awud di rakaat pertama. Kalau diwaca rakaat kedua, ketiga, ya monggo, ngoten Pak mazhab Hambali. Ya. Apa ta'awudnya, redaksinya beda dengan yang lain. Kalau mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i memilih redaksi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau mazhab Hambali memilih ta'awudnya agak panjang, Pak. Ya, ada 2 versi ta'awudnya yang dipilih dari kalangan mazhab Hambali. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonirrajim. Itu ta'awudnya dipilih mazhab Hambali.
A'udzu billahi minasy samii'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Atau yang kedua agak panjang. A'udzu billahil 'azimis samii'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Itu redaksi yang dipilih oleh mazhab Hambali. Jadi sampai ana wong ta'awud, a'udzu billahi minasy samii'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Gak usah kemudian sampean, weh, iku tekan ndi wah, ya kalimat ta'awud yang dibaca oleh mazhab Hambali, dan ini juga bersumber dari hadis Kanjeng Nabi. Ya. Baru ngerti ya. Ta'awudnya Hambali beda. A'udzu billahi samii'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Tapi guru saya begini, Pak. Walaupun panjenengan biasa maca ta'awud biasanya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lek sampai nang nggon-nggon sing rada-rada merinding. Iku ta'awude make ta'awud pakai a'udzu billahi samii'il 'alimi minasy syaithanir rajim atau a'udzu billahil 'azimis samii'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Itu dipakai. Wallahualam ya. Kabeh ana sumbere. Para hadirin rahimakumullah nggih. Tapi pada zaman salaf dulu itu ada ulama sebagian yang mewajibkan maca ta'awud ya. Sisi. Yo jam lagi. Jam 6 kan seperempat ya. Zaman salaf dulu itu ada sebagian ulama yang mewajibkan maca ta'awud di dalam Fatihah. Sudah ada perbedaan ya. Ini dijelaskan salah satunya oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah sing wafat tahun 1273 masih di Mesir dalam kitab Tafsir li Ahkamil Quran ya. Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran atau Tafsir Al-Qurtubi. Contoh kata beliau, ulama dulu, ulama salaf yang mewajibkan maca ta'awud itu juga ulama kelas atas. Contoh adalah Imam An-Naqash rahimahullah sing wafat tahun 989 Masehi. Contoh Imam Atha bin Abi Rabbah Al-Maqi rahimahullah sing wafat tahun 732 Masehi di Ma'lah. Juga termasuk yang wajibkan ta'awud dalam Fatihah adalah Imam Ibnu Sirin Al-Basri rahimahullah sing wafat tahun 729 Masehi di Basrah. Juga kata Imam Qurtubi ada Imam Ibrahim An-Nakhai Al-Kufi rahimahullah sing wafat tahun 714 Masehi di Kufah, dan ulama salaf yang lain itu ternyata ada ulama sebagian yang mewajibkan maca ta'awud di dalam sholat. Ini beda pendapat, dulu sudah ada. Nah, untuk mazhab Maliki maca a'udzu billahi minasyaitonir rajim di dalam sholat itu makruh. Baik kalau sholat wajib, baik sholat jahriyah, sholat siriyah, sholat banter, sholat pelan makruh. Kecuali kata mazhab Hambali sholat sunnah siri itu boleh maca ta'awud ya, boleh. Nah ini para hadirin rahimakumullah. Kemudian wa yajharu bil fatihati wa surati fi jami'i subhi wa awwalatil maghribi wal isya. Jadi imam itu wa yajharu mengeraskan bil fatihati maca Fatihah wa surah dan surat. Jadi ketika sama ngimami ya di sholat jahar itu sunnah mengeraskan bacaan Fatihah dan juga bacaan surat. Fi jami'i subahi di dalam rakaat subuh dan juga 2 rakaat pertama sholat maghrib dan isya itu sunnah dikeraskan oleh imam. Jadi imam menyaringkan bacaan Fatihah. Niki. Jadi imam itu kalau sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya itu disunahkan mengeraskan bacaan pada 2 rakaat. Ya, itu adalah hukumnya bagaimana imam mengeraskan bacaan? Sunnah. Sunnah. Lah sampean delok imam ana sing lemar enggak?
Bismillahirrahmanirrahim. Pelan kelembar. Tapi apa yang krungu kan? Udah dilokno. Oh, hukumnya sunnah. Nggih. Tapi lek maghrib gak ngucapno belas utawa zuhur malah banter. Jadi ulama sebagian malah mengatakan elingno dengan subhanallah. Subhanallah. Misalnya Mas Fahmi ya, ngimami apa? Zuhur. Lali saking kusuke mungkin mau ngantuke. Buanter Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cakus makmum subhanallah. Gak ilmune terusno ae. Oh, dielingno rek subhanallah. Apakah Mas Fahmi sebagai imam ngulangi awal? Nggak usah ngulangi awal, langsung sambung dengan siri. Kan mau alhamdulillah banter kan? Dielingno langsung atau dibalik maghrib ya. Sampai saking kusuke sampai gak muni Fatihah. Misale lali. Allahu Akbar meneng. Mau bingung iki suarane iki. Subhanallah misal boleh. Ada orang membolehkan. Misalnya Mas Fahmi sampai bacaan misalnya Maliki Yaumiddin siri ya, salat maghrib langsung dikeraskan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak apa-apa. Enggak usah diulangi dari awal. Enggak usah, sebab itu bagian dari sunnah. Paham ya? Ojo male wong liya sampean dhewe kali kula kadang lali kok. Nggih kan? Subuh ketantengi mame bojo makmum Allahu Akbar meneng. Lho iya, iki subuh iki. Ngono ya. Sering lali. Nah, jika imam lupa sholat jahar tadi nggih dibaca siri. Ketika sholat sir dibaca banter. Kan kebalikan ya. Maka boleh tadi saya katakan makmum boleh mengingatkan, boleh sebagai ulama membolehkan membaca tasbih. Ya, apa perlu sahwi? Contoh ya. Ono imam zuhur banter. Ya. Kemudian isya pelan atau gak muni, apakah perlu sahwi? Ya, maka para ulama beda pendapat. Cuma jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i tidak perlu, tidak usah. Sebab itu bagian dari sunnah, nggak pengaruh terhadap sahnya sholat. Tetapi kalau sampean mengikuti pendapat mazhab Hanafi, tidak sampean lali waya pelan dibaca banter, waya banter baca pelan, maka menurut mazhab Hanafi sampean perlu sujud sahwi Hanafi. Lek Maliki hampir sama dengan mazhab Hanafi, cuma ya lek gak sahwi ya gak apa-apa. Itu mazhab Maliki dan Hanafi ya. Kemudian surat pendek ya, wasurah surat pendek. Maca surat pendek dalam sholat ya, itu sunnah. Dianjurkan untuk imam dan munfarid. Tetapi gak dianjurkan untuk makmum. Makmum cukup maca Fatihah tok, ndak usah maca surat pendek. Niki ya, ndak usah cukup. Jadi imam sunnah maca surat. Ya, makmum tidak dianjurkan, cukup maca Fatihah. Munfarid sendirian itu juga dianjurkan maca surat ya. Ini. Jadi kita itu sudah umum ya. Rakaat pertama, rakaat kedua pakai surat. Tetapi pertanyaannya, apakah rakaat ketiga, keempat bolehkah maca surat? Ayo. Sampai pernah sering kan ada yang lali kan, buantarno kan. Katanya salah. Bukan salah. Kita salah menempatkan diri. Ya. Nah, terlanjur ketika rakaat ketiga keempat maca surat, bagaimana hukumnya? Ya. Lah niki wonten Pak dalam kitab para ulama ya. Dalam kitab Fathul Mu'in wonten karangannya Imam Jainuddin Al-Maribari Al-Fanani rahimahullah sing wafat tahun 1597 masih di India. Juga diterangkan hampir sama dalam kitab Al-Fiqhu alal Madhabil Arba'ah Syekh Abdurrahman Al-Juzairi. Juga ada dalam kitab yang lain, kitab Al-Fiqhul Islam
Adilati, itu karangan Syekh Wafa Mustafa Az-Zuhaili. Ada rakaat keempat ketiga itu baca surat pendek, terus pun di hukumnya ya. Ada dua pendapat ya. Yang jumhur ya, itu tidak sunnah maca surat atau ayat setelah surat Fatihah di rakaat ketiga dan keempat, tidak sunnah. Paham ya? Ya, ini tidak sunnah, ini jumhur. Sedangkan kecuali makmum masbuk kecuali ya. Misalnya rakaat kedua dia ikut gabung pada tahiyat awal, maka ketika berdiri menjadi rakaat pertama dari makmum masbuk ya. Kemudian tapi tetap kalau dia menjadi rakaat jadi makmum nggak boleh, tetap nggak boleh ya, nggak boleh, kecuali dia makmum kemudian rakaat yang ketiga rakaat pertama ulama sebagian membolehkan maca surat pendek ya. Kalau dia makmum masbuk sebagian ya. Nah, apakah pernah dilakukan oleh sahabat? Pernah ya. Di dalam kitab Al-Muwatta keterangan dari Imam Malik bin Anas rahimahullah sing wafat tahun 796 Masehi di Baqi niku menerangkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sing wafat tahun 634 Masehi di Masjid Nabawi itu pernah ketika sholat maghrib, kata Imam Malik, sahabat Abu Bakar ini pernah sholat maghrib rakaat ketiga itu tambahan surat pernah, tambahan ayat juga pernah. Makanya para ulama itu tidak melarang, Bang, tidak ada larangan. Tapi mazhab Syafi'i tidak disunahkan, kata mawon, tidak disunahkan, ya, tidak sunnah. Niki. Jadi perlu difahami tentang hal ini, Bang. Jadi menurut tapi di dalam pendapat ulama Syafi'i yang lain, contoh ada ulama hadis ya, Imam Ibnu Huzaimah, ini ulama hadis Syafi'iyah yang wafat tahun 923 Masehi di Nasibur Iran, itu mengatakan ibahatul qiraati fil ukhra ini minadz-zuhri wal asri ya. Nah ini jadi boleh membaca pada dua rakaat terakhir dari sholat duhur dan asar lebih dari Fatihah. Berarti ada di jamaah ulama salaf sendiri perbedaan pendapat. Di dalam mazhab Syafi'i juga berbeda pendapat, tetapi yang paling sahih kata Imam Nawawi rakaat ketiga, rakaat keempat dalam mazhab Syafi'i tidak disunnahkan maca surat pendek. Ya, terlanjur terus pun tetap sah, tidak batas salatnya. Tetap sah, nggih. Boleh. Ya serah sampean. Tapi masalah imami rakaat ketiga empat surat pendek banter ya lucu kan ya. Gak biasa soalnya. Terus pun di maca amin terakhir ya. Maca amin terus pun di kalau maca amin para hadirin, nggih. Maca amin wa yajharu bi qaulihi amina fil jahriyah, imam membanterkan bacaan amin dalam salat jahr. Wa kadzalikal makmum, juga termasuk makmum yang membarengkan ta'minahu bi ta'minil imam, membarengkan aminnya makmum dengan imam. Ya, ini sunnah. Tapi mazhab Syafi'i, empat mazhab beda pendapat. Bagaimana hukumnya amin ya? Imam mengeraskan bacaan amin dalam sholat itu beda pendapat ya. Mazhab Hanafi ya, mazhab Hanafi walaupun amin itu sunnah bagi imam dan makmum, tetapi lebih utama tidak keras. Mazhab Hanafi waladdallin, sampean Hanafi misalnya amin itu mazhab Hanafi lebih utama lirih ya. Ini terkenal dalam pendapat mazhab Hanafi. Sedangkan jumhur ulama mazhab Syafi'i, mazhab Maliki itu ngomong amin baik imam maupun makmum sunnah keras, dibarengkan ya, dibarengkan itu sunnah keras ya. Abu Hurairah radhiyallahu an, para hadirin, sahabat Nabi sing wafat tahun 678 Masehi di Baqi Madinah niku pernah nggih, pernah
mengatakan Nabi bersabda, "Idza ammanal imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minuhu ta'minal malaikah," ya. Maka ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Artinya begini, ya. Lek makmum itu maca amin, ya, bareng dengan imam, maka itu akan menjadi aminnya malaikat. Ghufirallahu, maka akan diampun dosanya ma taqaddama min dzambi, yang telah lalu. Itu riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim rahimahullah. Itu jamaah. Gimana sendirian sampai sholat ijen, tetap apakah sunnah amin? Tetap sunnah amin. Sampai Anda sholat jahar ijen, Mbak, oleh banter ijen oleh. Misalnya, ya Pak Yudi, itu sholat ijen omah, sholat isya, kan banter kan? Sama ya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, boleh keras, walaupun ijen, gak apa-apa. Amin. Tapi khawatir apa? Sing amin itu wong. Amin lu kono wong. Ya. Jadi jumhur ulama mengatakan meskipun sendirian sholatnya tetap disunahkan moco amin. Ojo lali sebelum amin waladhdallin sing maca Fatihah, meskipun dalam sholat itu jumhur ulama Syafi'i membolehkan, bahkan dianjurkan Rabbighfirli wali walidayya baru amin. Ini sunnah bagi maca Fatihah loh. Ya, si maca Fatihah. Ya. Nah, terus pun dilek makmum gak krungu Fatihah imam, gak krungu amine imam, ya krungu metu ngarep makmum ngarepe, terus pun ya. Ulama juga beda pendapat, ya. Kalau mazhab Syafi'i, lek sampean makmum waduh jarake, gak krungu Fatihah imam, gak krungu amine imam, tapi krungu amine makmum liya, kan ngono. Apakah tetap sunnah maca amin? Mazhab Syafi'i mengatakan tidak sunnah. Paham nggih? Tidak sunnah, meskipun ngarepe maca amin, sampe gak krungu Fatihah imam, ya gak usah amin. Itu kata mazhab Syafi'i. Syafi'i enggak berlaku bagi makmum yang tidak krungu sama sekali dengan bacaan Fatihah imam. Tapi ulama Syafi'i yang lain, nah, sebagian kecil itu membolehkan, mensunnahkan. Kalau tidak mendengarkan bacaan Fatihah amin imam, tapi mendengar aminnya makmum yang di depan, tetap disunahkan melok maca amin. Ini pendapat dari sebagian kecil dari mazhab Syafi'i. Nggih, sampean maca amin, terus saiki terus gak maca amin, terus maca amin, gak krungu imam. Wis sampean pilih-pilih dhewe, nggih. Maca amin nggih monggo. Kata beliau tidak batal salatnya, tidak batal, nggih. Itu beberapa hal yang perlu kita fahami tentang konsep-konsep sholat terkait dengan item-item sholat ya, mulai takbir, iftitah, ta'awud, Fatihah sampai hukum maca amin dan surat pendek. Ini yang diterangkan oleh Imam Ghazali, juga saya tambahi dengan keterangan kami sendiri, juga berdasar dari rujukan kita para ulama dan para guru-guru kita di pondok dulu. Nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم علمنا علم القرآن وعلمنا علم لا إله إلا الله وعلمنا من لدنك علما نصير به كاملنا من الحياة والموت وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin
أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد